Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan perkuliahan kita, ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu alamiah dasar dengan tema mekanisme pemanfaatan lingkungan. Apa sebenarnya itu mekanisme? Ya. Jadi, mekanisme itu adalah cara, adalah teknis terhadap sesuatu hal. Jadi, kalau membicarakan mekanisme pemanfaatan lingkungan, berarti bagaimana caranya, bagaimana teknisnya untuk memanfaatkan lingkungan. Nah, pemanfaatan lingkungan harus kita ketahui, ya. Jadi yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan tempat tinggal kita adalah, pertama adalah tanah. Tanah bisa kita manfaatkan. Tanah ini bisa menjadi media tanaman untuk bercocok tanam, bisa menjadi alas untuk mendirikan bangunan, bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangbiakkan peternakan seperti ternak ikan. Jadi tanah itu bisa dimanfaatkan. Air sudah barang tentu banyak manfaatnya, bisa dijadikan untuk sebagai ternak ikan, mandi, cuci, dan kebutuhan manusia. Hutan banyak sekali manfaatnya, penghasil udara atau oksigen, sebagai tempat cadangan penyimpanan air tanah, dan sumber daya hutan. Rotan berasal dari hutan bisa kita gunakan, ya, itu salah satu contohnya. Laut, apa yang bisa kita manfaatkan dari laut? Seluruh hasil yang ada di dalam laut bisa dimanfaatkan manusia. Apakah ikan, apakah terumbu karang, bahkan minyak bumi ada di dalam dasar laut. Sungai bisa kita manfaatkan sebagai sarana transportasi, pengembangbiakan ikan sungai, mandi, cuci, dan lain sebagainya. Bahkan bisa membangkitkan atau menggerakkan kincir air sehingga menghasilkan energi listrik. Rawa, pemanfaatannya untuk mencari ikan yang hidup dalam rawa. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pemanfaatan yang ada di sekitar lingkungan tinggal kita. Ada tanah, ada air, ada hutan, laut, sungai, dan rawa. Terkait pemanfaatan tersebut, semuanya adalah untuk manusia. Semuanya dikelola manusia. Dari aspek pemanfaatan lingkungan yang tadi, maka ada 3 yang bisa kita ambil aspek pemanfaatan sumber daya alam lingkungan tadi. Yang pertama, tanah, air, hutan, laut, sungai, dan rawa, yang semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah sudah menciptakan beberapa hal tersebut, maka tugas manusia di sini adalah menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ciptaan Tuhan. Yang kedua,
dari aspek pemanfaatan sumber daya alam lingkungan tersebut adalah kalau ada yang menyalahgunakan sumber daya alam tersebut, maka akan ada sanksi, maka akan ada hukuman. Hukuman yang pertama dari produk manusia, ada ketetapan, ada ketentuan hukum pidana. Anda akan dipenjarakan, Anda akan dikenakan denda. Itu produk siapa? Produk manusia. Bentuk hukuman yang kedua dari penyalahgunaan sumber daya alam adalah bencana. Bencana ini bisa Allah langsung turunkan kepada manusia, bisa saja alam tersebut, lingkungan tersebut yang memberikan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia sudah menyalahi aturan, tidak lagi tepat penggunaan, tapi sudah salah menggunakan. Maka setiap sesuatu hal yang salah atau setiap sesuatu hal yang kita lakukan akan ada konsekuensi, akan ada balasan terhadap apa yang kita lakukan. Kalau terhadap alam ini kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan prosedurnya, maka alam tersebut akan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Tetapi perlu diingat, kebalikannya, jika penyalahgunaannya atau dimanfaatkan tidak tepat, maka akan ada konsekuensi yang diberikan, ya, yang diberikan. Pertama tadi pidana, yaitu sudah diatur dalam undang-undang, dan yang kedua adalah bencana. Bencana ini bisa Allah turunkan langsung dan bisa jadi alam sendiri yang marah terhadap ulah manusia. Yang terakhir, yang ketiga, mengupayakan menghindari pemanfaatan sumber daya alam lingkungan dari kerusakan, menghindari pencemaran. Ini gunanya apa? Kita hindari dari kerusakan serta kita hindari dari pencemaran supaya untuk generasi yang akan datang, supaya keturunan dari manusia-manusia berikutnya dapat memanfaatkan, menikmati sumber daya alam. Kenapa? Masih terjaga, tidak rusak dan tidak tercemar. Tetapi kebalikannya, jika sudah rusak dan tercemar, maka akan punah. Kalau sudah punah, kalau sudah musnah, tentunya generasi berikutnya, generasi yang akan datang, tidak bisa lagi menikmati, tidak bisa lagi memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut, sehingga akan terjadi kerugian yang begitu besar. Maka daripada itu, mari sama-sama kita perhatikan mekanisme pemanfaatan lingkungan agar sama-sama dapat kita laksanakan, dapat kita jaga dan lestarikan demi kepentingan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Khairul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.